Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Milena Hasna dari kelas 2 CTD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir dari proyek akhir dari jebakan tikus otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan LDR berbasis Internet of Things. Proyek semester microcontroller. Yang pertama-tama adalah latar belakang. Jadi latar belakang mengapa saya membuat proyek ini, karena permasalahan hama tidak ada habisnya. Misalnya tikus, penyebabnya banyak terjadi kerusakan dan dapat dijumpai di rumah kita. Tubuh yang kotor dan bau yang menyebabkan tubuhnya ini dihinggapi oleh berbagai penyakit. Kemudian diciptakannya berbagai macam jebakan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks cara kerjanya. Dengan perkembangan teknologi, berbagai inovasi mulai hadir untuk mempermudah pekerjaan. Nah, salah satunya adalah proyek ini, karena topik ini terinspirasi dari rumah saya yang kondisi dapurnya terdapat banyak sekali tikus. Sehingga saya mendapatkan ide untuk membuat inovasi ini. Tujuannya untuk mempermudah dalam penangkapan tikus, tidak perlu dengan mengecek berulang kali dan menutup pintu jebakan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya ada memberikan pengalaman untuk dapat merancang skripsi nantinya. Selanjutnya dapat memberikan gambaran bagaimana program IoT itu. Dan terakhir, memberikan kemudahan pada pemakai dan juga dapat menghemat waktu. Kemudian ada cara kerja. Jadi yang pertama-tama tikus mendekati jebakan. Kemudian selanjutnya sensor ultrasonik mendeteksi terdapat adanya pergerakan dari pergerakan dari tikus. Selanjutnya sensor LDR mulai mendeteksi. Kemudian motor servo menutup pintu jebakannya. Nah, lalu saat tikus sudah terjebak di dalamnya, kemudian buzzer menyala. Setelah buzzer menyala, terdapat notifikasi pada smartphone untuk memberi tanda. Selanjutnya adalah blok diagram. Di sini ada blok diagram yang mana sensor ultrasonik sebagai input dan juga sensor LDR juga sebagai input. Kedua sensor ini sebagai input yang diproses oleh ESP32. Selanjutnya menghasilkan output berupa motor servo, buzzer, dan smartphone. Selanjutnya ada flowchart. Di sini awal mulanya ada start, kemudian inisialisasi cahaya, kemudian input sensor LDR, kemudian ada inisialisasi jarak, kemudian ada input sensor jarak, kemudian terdapat suatu kondisi jarak apabila kurang dari sama dengan 30 cm, maka apabila iya, maka dia akan selanjutnya motor servo menutup pintu. Namun jika tidak, maka dia akan mengulang dengan inisialisasi cahaya. Jika yes, maka dia akan menutup motor servonya, kemudian dengan buzzer menyala. Selanjutnya terdapat notifikasi smartphone dan end. Kemudian di sini ada pengujian alat. Di sini terdapat tampilan bagaimana pada aplikasi smartphone yang ada di perangkat kita nantinya. Di sini ada tampilan bagaimana jika pintu tertutup, tertutup, yang mana tikus telah masuk dalam jebakan. Seperti ini, pintu tertutup. Kemudian di sini ada angkanya, yang mana belum masuk ke dalam sesuai dalam kategori dalam jaraknya atau ketentuannya. Kemudian di sini ada tampilan untuk pintu terbuka, yang mana sudah sesuai dengan perintah yang kita buat. Di sini ada pintu terbuka, kemudian ada 175, di sini ada 15. Di sini 15 sebagai jaraknya. Di sini ada sebagai 175 sebagai nilai dari LDR-nya. Kemudian di sini ada tampilan untuk jebakan tikusnya dengan pintu terbuka seperti ini. Kemudian di sini ada tampilan bagian belakangnya untuk diberi cahaya seperti ini ya. Kemudian di sini ada bentukan bagaimana sistem apabila dimasukkan ke dalam kardus. Di sini kita masih memakai prototype, belum menggunakan alat secara realnya seperti misalkan pada jebakan tikusnya. Di sini kita masih membuat dalam prototipenya, kita menggunakan kardus. Kemudian di sini ada tampilan bagaimana jika ada tikus di depannya di sini. Lalu kemudian nantinya ini rencana seperti dia mau menutup ya, seperti itu.
Kemudian ada kesimpulan dan juga saran. Di sini ada kesimpulannya, proyek semester yang telah saya buat telah memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum mikrokontroler 2. Kemudian dari proyek semester ini kita dapat mengembangkan teknologi IoT karena semua serba otomatis dan dapat dipantau melalui aplikasi smartphone. Dan tentunya juga tersambung dengan internet. Kemudian ada yang terakhir, di sistem ini juga menggunakan buzzer sebagai pertanda atau peringatan jika tikus telah terjebak di dalamnya. Kemudian di sini ada yang terakhir, ada saran. Sarannya, yang pertama ada merealisasikan prototipe pada jebakan dengan ukuran sesungguhnya. Seperti tadi, kita masih membuat prototipe dalam bentuk dimasukkan dalam kardus dan sistem di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada pada tampilan aplikasi Android, ada baiknya dikembangkan pada bagian desain agar terlihat lebih menarik. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.